Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Saada. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya ini habis selesai ngajar jam terakhir ini. Alhamdulillah. Nah ini saya dengar-dengar Bu Ati ingin mengobrol begitu ya. Ada yang ingin diobrolin dengan saya. Kira-kira tentang apa nih Bu Ati? Iya ini Bu Saada ada sedikit permasalahan di pembelajaran saya. Saya mengamati beberapa siswa saya itu mereka kurang percaya diri dan terutama saat presentasi gitu ya. Karena saya merasa kalau di SMK itu kan penting sekali untuk anak-anak percaya diri karena nanti mereka harus bisa mempresentasikan proyek mereka, harus mempresentasikan apa yang mereka buat gitu, kemudian meyakinkan diri ke perusahaan dan sebagainya. Jadi ketika ada anak yang merasa kurang percaya diri, saya agak ini ya bermasalah, ini harus saya apakan mereka seperti itu. Baik, tadi disampaikan bahwa ada ini ya beberapa anak yang masih kurang percaya diri ketika presentasi. Nah, baik. Kira-kira dari pertemuan kita kali ini apa yang ingin diperoleh oleh Bu Atik? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak saya, murid-murid saya, sehingga mereka bisa untuk ketika presentasi, ketika dia menjelaskan apa yang sudah mereka dapatkan dalam pembelajaran itu bisa lebih percaya diri seperti itu, Bu. Bisa lebih percaya diri begitu ya, Bu Atik ya. Siap. Kalau menurut Bu Ati, kira-kira apa ya yang menjadi penyebab anak-anak ini kurang percaya diri? Ada beberapa sih Bu, ada yang mereka itu memang pemalu, kemudian ada yang merasa takut salah ketika akan mengungkapkan pendapatnya, kemudian karena mereka juga ada yang merasa kurang menguasai materi, jadi ketika akan menjelaskan atau menyampaikan kembali hasil belajar mereka itu mereka kurang percaya diri, seperti itu Ibu. Baik, karena pemalu, kemudian kurang memahami materi, begitu ya Bu Ati ya. Iya. Kalau menurut Bu Ati, sebenarnya anak yang seperti apa yang dikatakan dia itu sudah mulai percaya diri? Sikap yang seperti apa yang ditunjukkan oleh anak-anak yang dikatakan mulai percaya diri ketika presentasi? Anak-anak yang percaya diri itu ketika mereka menyampaikan presentasinya, mereka itu dengan lancar, kemudian mereka dengan jelas juga, kemudian mengungkapkannya dengan rasa percaya diri itu mereka terlihat kan bagaimana ketika ada yang malu-malu, ada yang langsung lugas seperti itu kan terlihat yang rasa percaya dirinya tinggi seperti itu Ibu. Mungkin tidak ragu-ragu dengan apa yang disampaikan begitu ya Bu Ati ya? Iya benar, itu yang saya maksudkan. Baik, kira-kira kalau tadi yang diharapkan dari percaya diri itu sudah menunjukkan hal-hal yang disebutkan oleh Bu Ati tadi. Nah, sekarang kira-kira murid Bu Ati itu ada pada level berapa ya tingkat kepercayaan dirinya? Sebenarnya ya ada 6 lah ya, di level 6 ya. Di level 6 ya Bu Ati ya. Yes. Baik, di level 6. Nah, kira-kira Bu Ati ingin menaikkan ke level berapa nih? Saya ingin mereka bisa 8, 9 lah untuk kelas 10 ini. Nanti biar nanti setelah mereka ke industri kelas 11, mereka bisa lebih meningkat lagi setelah terjun ke industri dan ke masyarakat. Seperti itu, Ibu. Di level 8 atau 9 ya Bu Ati ya? Iya. Nah, untuk bisa naik di tingkat 8 dan 9, kira-kira rencana apa ya yang sudah Bu Ati siapkan agar anak-anak bisa naik di level 8 dan 9? Ya, untuk
menciptakan suasana kelas yang nyaman, kemudian kalau ada anak-anak yang kurang percaya diri itu kadang-kadang mereka pemalu itu, mereka selain membutuhkan suasana yang nyaman untuk, mengungkapkan pendapat, mereka juga butuh dukungan dari teman-temannya. Jadi sering, akan saya teman-temannya untuk tidak, apa namanya, untuk memberikan respon yang positif, tidak menertawakan kalau ada temannya yang salah, sehingga temannya lebih nyaman untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian, karena ini kan butuh latihan gitu ya, kalau untuk rasa percaya diri ini butuh latihan, jadi kita membuat sering melakukan di kegiatan sehari-hari itu, apa namanya, untuk pembelajaran, ada kelompok kecil yang mungkin di kelompok kecil tersebut mereka lebih nyaman untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga ketika di kelas yang kelompoknya lebih besar, mereka lebih mudah untuk menyampaikan pendapatnya yang, sudah dilatih di kelompok kecilnya tadi. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, tadi Bu Ati menyampaikan dengan cara menciptakan suasana nyaman begitu ya Bu Ati ya. Selain itu juga terus memberikan dukungan, baik itu dari guru, kemudian dari teman-teman, dan memberikan respon positif ya Bu Ati ya. Baik, tadi kemudian ada berlatih di kelompok kecil dan di kelompok besar ya Bu Ati ya. Iya. Nah, dari dua ini, dari kelompok berlatih di kelompok kecil dan kelompok besar, kira-kira mana yang kiranya lebih memungkinkan untuk dilakukan lebih dulu? Berlatih di kelompok kecil dulu untuk membiasakan diri dan melatih untuk lebih percaya diri lagi. Kalau di lingkungannya lebih kecil kan mungkin mereka lebih mudah untuk belajar menyampaikan pendapatnya dengan baik kayak gitu. Kemudian mereka kalau sudah bisa, kemudian kita bentuk di kelompok besar untuk menyampaikan kembali apa yang sudah dipraktekkan di kelompok kecil tadi. Seperti itu, Ibu. Baik, berarti yang lebih memungkinkan di awal adalah berlatih di kelompok kecil dulu ya Bu Ati ya. Kalau nanti sudah berhasil, kemudian dilanjutkan di kelompok yang lebih besar. Nah, untuk melaksanakan rencana tersebut, kira-kira Bu Ati butuh waktu berapa lama ya? Untuk melaksanakan itu, saya membutuhkan 3 kali pertemuan mungkin. Untuk pertama, untuk melatih di kelompok kecil, nanti pada pertemuan ketiga saya bisa membentuk kelompok besar dan, memberikan kesempatan mereka untuk, presentasi di kelompok yang lebih besar lagi, seperti itu, Ibu. Baik, butuh waktu sekitar 3 kali pertemuan ya Bu Ati ya. Nah, kira-kira gangguan apa ya yang mungkin dialami oleh Bu Ati dalam melaksanakan rencana tersebut? Ada kemungkinan tidak? Ya, kalau untuk gangguannya mungkin sedikit Bu ya dari siswa sendiri, kemudian mungkin dari pembelajaran yang sudah kita atur, kemudian waktunya kan karena siswanya banyak, untuk latihan kan butuh waktu yang lama juga ya, satu persatu. Kalau misalnya berkelompok mungkin ada 1-2 orang yang tidak ada kesempatan untuk mempresentasikan dengan maksimal. Jadi mungkin waktu ya, yang kalau misalnya tadi saya butuh 3 kali pertemuan, kalau bisa sesuai itu mudah-mudahan harapan saya bisa cukup waktunya. Tapi materi yang disampaikan juga mungkin bisa menghambat juga, seperti itu, Bu. Baik, tadi sudah disampaikan kemungkinan gangguan yang akan terjadi ya. Kira-kira untuk mengatasi gangguan tersebut, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Bu Ati? Lebih membuat penjadwalan yang mengutamakan anak-anak mana yang misalnya rasa percaya dirinya kurang, mereka yang kita kasih kesempatan lebih besar supaya latihannya lebih banyak, dan yang lain juga menjadi pendukung sehingga ketika dilaksanakan nanti sama-sama semuanya juga berkembang menjadi lebih baik. Mungkin itu, Ibu. Baik, jadi mendahulukan
yang dirasa anak-anaknya yang memang memiliki kepercayaan diri yang di bawah ya Bu Ati ya, agar Yes, nantinya bisa berkembang bersama begitu ya Bu Ati ya. iya. Baik, kira-kira komitmen seperti apa yang bisa dilakukan oleh Bu Ati agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik? Kalau untuk pembelajaran berarti ketika ada kesempatan untuk melatih ini, anak-anak dibuat kelompok kecil tadi seperti yang saya rencanakan. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran saya bentuk kelompok kecil untuk mereka literasi, mulai dari literasi sampai menyampaikan hasilnya di kelompok kecil. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya baru mereka bisa kolaborasi satu kelas bersama untuk membahas materinya secara bersama-sama. Seperti itu, Ibu. Baik, dengan ini ya, apa namanya, konsisten ya dengan apa yang sudah direncanakan begitu ya Bu Ati ya? Iya, Baik, sepertinya Bu Ati sudah ini ya, mulai menemukan solusinya ya Bu Ati ya? oh, iya. Ini. Baik. Bagaimana perasaan Bu Ati setelah kita bercakap-cakap nih? Ya, saya merasa senang dan lega. Ternyata saya bisa menemukan juga solusinya. Yang tadi saya pikir sendiri itu apa ya kira-kira yang bisa membuat anak-anak bisa lebih percaya diri. Ternyata setelah dengan Bu Saada, saya menemukan ternyata ada cara-cara untuk bisa meningkatkan kemampuan anak-anak dalam lebih percaya diri. Baik, Gitu. alhamdulillah nggih. Baik, tadi Bu Ati sudah merencanakan waktunya juga. Nanti bolehlah kita berbincang-bincang lagi ya Bu Ati ya. Nggih. Saya ingin mendengar cerita lanjutannya nggih, setelah Siap, siap. melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Ati. Nggih. Baik Bu Ati, mungkin cukup sampai di sini nggih percakapan kita. Apakah Iya. ada yang disampaikan lagi? Sudah Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah menemani saya ngobrol di sini sehingga saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Saada. Mudah-mudahan nanti rencananya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang sudah direncanakan, nggih. Terima kasih Bu Saada. Oke.